Halo warga Jakarta, bersama saya Anton Haryadi. Berita Jakarta hari ini 10 Oktober 2025 menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Informasi pertama, pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan tindakan tegas terhadap segala bentuk pelanggaran. Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta Pusat menutup permanen operasional salah satu tempat hiburan malam di Jalan Ledjen Suprapto. Penutupan dilakukan menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang merasa terganggu dengan aktivitas di tempat hiburan malam tersebut, karena kerap menimbulkan keributan. Selain itu, pengelola juga tidak mengantongi izin keramaian karena sudah kadaluarsa. Sebelum dilakukan penutupan, pihak pengelola telah mendapatkan surat teguran dan rekomendasi sanksi sudah dikirimkan kepada Dinas Parekraf DKI Jakarta. Kemudian, informasi dari pemerintah Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat merealisasikan program Taman Sari Peduli. Program ini merupakan bentuk kontribusi aparatur sipil negara atau ASN Kecamatan Taman Sari dengan menyisihkan pendapatannya setiap bulan. Kegiatan utama program ini adalah pemberian makanan siap saji bergizi selama 14 hari kepada balita dengan catatan bawah garis merah atau yang mendekati stunting. Selain itu, ada juga kegiatan renang ceria bagi balita yang berguna melatih motorik serta meningkatkan keceriaan anak agar tumbuh kembangnya optimal. Selanjutnya, Satpol PP Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara bersama unsur gabungan menggelar operasi Bina Tertib Praja di sepanjang Jalan Raya Bugis, Kebon Bawang. Operasi ini menyasar pedagang kaki lima yang mengokupasi trotoar serta pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS. Dalam operasi tersebut, petugas berhasil menertibkan 2 pelengkapan jualan PKL dan mengamankan 8 PPKS yang terdiri dari gelandangan dan pengemis. Para PPKS langsung diserahkan ke suku dinas sosial untuk mendapatkan pembinaan. Pemerintah berharap tindakan ini menciptakan ketentraman dan ketertiban umum, serta mendorong kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan. Informasi selengkapnya, warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama, berita Jakarta hari ini. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno akan menambah fasilitas posyandu di Jakarta lengkap dengan fasilitas psikolog dan konsultasi kesehatan jiwa dan mental. Fasilitas ini disiapkan khusus bagi ibu-ibu melahirkan, anak dan remaja sehingga posyandu di Jakarta bisa jadi ruang yang ramah anak, ramah ibu, dan ramah kesehatan jiwa. Hal ini diungkapkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno saat menjadi pembicara kunci di Expert Meeting Posyandu Ramah Kesehatan Jiwa di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Rano menjelaskan Pemprov DKI saat ini telah menghadirkan Smart Posyandu sebagai inovasi berbasis teknologi untuk mempercepat pelayanan, meningkatkan akurasi data, serta memberikan edukasi dan pendampingan kesehatan kepada masyarakat. Melalui posyandu ini, pelayanan kesehatan fisik dan mental akan diintegrasikan bagi semua kelompok usia, mulai dari anak, remaja, hingga lansia. Posyandu perlu menjadi ruang aman bagi ibu dan keluarga muda untuk mendapatkan pendampingan, edukasi, dan dukungan emosional. Sebab kesehatan jiwa adalah fondasi dari kehidupan dan produktif dan bahagia. Mari kita jadikan setiap posyandu sebagai ruang yang ramah anak, ramah ibu, dan ramah kesehatan jiwa. Melalui penguatan posyandu ramah kesehatan jiwa ini, Pemprov DKI berharap derajat kesehatan warga Jakarta semakin meningkat baik secara fisik, mental, maupun sosial. Tim Berita Jakarta melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya. Kabar gembira bagi warga Jakarta. Taman Marga Satwa Ragunan kini resmi dibuka hingga malam hari, menawarkan pengalaman berbeda bagi pecinta satwa dan pekerja kota yang mencari suasana sejuk.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengumumkan uji coba program Night at Ragunan Zoo akan dimulai akhir pekan ini. Pengumuman ini disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta. Program wisata malam ini akan dimulai pada Sabtu 11 Oktober 2025. Selama masa uji coba, Ragunan akan membuka pintunya mulai pukul 6 sore hingga pukul 10 malam. Selain untuk bersantai dan menyaksikan satwa nokturnal, Pramono juga mengizinkan warga untuk memanfaatkan kawasan Ragunan untuk berolahraga. Untuk Ragunan memang seperti yang waktu saya ke sana pada waktu itu, saya meminta untuk diuji coba, diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bisa memanfaatkan malam hari. Tapi juga dibuka untuk orang bisa berolahraga di Ragunan. Karena fasilitas olahraga di Ragunan itu kan termasuk yang paling lengkap. Maka dengan demikian untuk minggu ini kita akan coba setelah jam 6 diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berolahraga, sekaligus kalau memang mau menikmati melihat binatang juga boleh, tapi tidak boleh bawa mobil. Mobilnya pakai mobil yang diatur secara shuttle. Meskipun dibuka hingga malam hari, Pramono menegaskan ada aturan yang harus ditaati. Selama masa uji coba, pengunjung tidak diperbolehkan membawa kendaraan pribadi ke dalam kawasan Ragunan. Sebagai solusi, Pemprov DKI akan menyediakan layanan shuttle bus dengan tarif Rp250.000 untuk 5 orang. Pramono berharap pembukaan Ragunan pada malam hari bisa menjadi alternatif wisata baru yang sejuk dan dekat bagi warga Jakarta. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita ke segmen Info Jakarta. Mengisi akhir pekan Anda, Colors of Culture Festival atau COFCF kembali digelar di Taman Fathahillah, Kota Tua, Jakarta Barat. Tahun ini COFCF mengangkat tema Melodi Nusantara yang menghadirkan kolaborasi dari 30 daerah dalam pertunjukan musik, tari, kuliner, dan pameran produk unggulan. Acara yang digelar mulai tanggal 10 hingga 11 Oktober 2025 ini dibuka pada pukul 10 pagi hingga 10 malam setiap harinya. Untuk bisa menikmati berbagai hiburan ini, warga tidak dikenakan tiket masuk alias gratis. Beralih ke informasi cuaca, sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Dikutip dari laman bmkg.go.id pada 11 Oktober 2025, diperkirakan sebagian besar wilayah Jakarta akan berawan. Wilayah yang diperkirakan akan berawan yakni Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu. Sementara Jakarta Selatan diperkirakan akan diguyur hujan ringan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Anton Haryadi dan tim redaksi undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Sampai jumpa.